Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metode pembuktian dengan induksi matematika. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran pertama, ini diharapkan kalian dapat menjelaskan metode pembuktian dengan induksi matematika, menjelaskan prinsip induksi matematika, dan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis. Pada uraian materi, dalam induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Secara umum, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menentukan atau menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis, hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Dan kita perlu tekankan bahwa dengan induksi matematika, kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, tetapi bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus yang baru. Nah, prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n. Dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, maka yang pertama, PA itu bernilai benar. Dan untuk sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sebarang bilangan asli N lebih dari sama dengan A, maka Pn juga bernilai benar. Semisalnya contoh, di sini pada buku kita melihat sebuah gambar domino yang perlu kita gunakan dua asumsi untuk memecahkan masalahnya. Asumsi pertama, kartu domino itu kita jatuhkan. Misalkan kita jatuhkan kartu domino pertama. Jika domino susun ini kita jatuhkan, maka otomatis domino berikutnya juga akan jatuh. Jadi jika asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino ini akan jatuh. Nah, untuk melihat hubungan hal tersebut dengan prinsip induksi, kita misalkan Pn itu adalah kalimat domino yang akan jatuh. Ini dapat dinyatakan bahwa P1 benar. Toh, domino pertama jatuh. Maka untuk sebarang K lebih besar sama dengan 1, jika PK bernilai benar, domino K yang jatuh, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Menurut prinsip induksi matematika. Maka Pn yaitu domino N yang jatuh juga bernilai benar oleh sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Ini yang harus kita tandai. N sama dengan 1. Ini yang harus kita tandai. Untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Dan cara membuktikan dengan induksi matematika, yang pertama, untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan A, dengan A itu adalah bilangan asli tertentu. Sifat Pn bernilai benar. Jadi, untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan A, dan A itu adalah bilangan asli tertentu yang ditentukan, maka sifat Pn ini juga bernilai benar. Untuk membuktikan pernyataan itu, maka yang harus kita jalankan atau step by step-nya, yang pertama langkah dasar, yaitu menunjukkan bahwa PA yang pertama kali itu harus bernilai benar. Nah, langkah dasarnya itu kita harus menunjukkan bahwa PA harus bernilai benar.
Yang kedua adalah langkah induktif, di mana ketika PA ini sudah bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar dengan sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A. Nah, maka K-nya lebih besar sama dengan A. Dengan untuk sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A. Dan A ini adalah bilangan asli tertentu. Prinsip proses pembuktian dengan prinsip induksi. Untuk langkah awal, kita harus dipilih untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau N sama dengan 3. Tetapi dapat dipilih dengan sebarang nilai N sedemikian sehingga dapat memperoleh suatu proses atau langkah awal. Selanjutnya, ditemukan langkah awal itu adalah modal untuk langkah induksi. Artinya P1 juga bernilai benar. P2 bernilai benar. Jika P2 bernilai benar, maka P3 juga benar. Sehingga kita menyimpulkan dengan menggunakan PK bernilai benar, maka ditunjukkan PK tambah 1 juga bernilai benar. Dan jika PN memenuhi kedua prinsip induksi tersebut, maka pernyataan matematis PN terbukti benar. Jika salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka pernyataan matematis PN ini adalah salah. Nah, kita masuk pada contoh soal. Contoh pertama, di sini buktikan dengan induksi matematika untuk jumlah N bilangan ganjil positif. Yang pertama sama dengan N kuadrat. Nah, buktikan dengan induksi matematika bahwa N bilangan positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Nah, di sini adalah pola bilangan ganjil positif itu adalah 2N kurang 1. Kemudian akan ditunjukkan bahwa, nah, ini adalah pola dari bilangan ganjil positif. 1, 3, 5, 7 ditambah titik-titik ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Kita lihat, misalkan PN ini adalah persamaan. Kita jadikan PN itu adalah persamaan. Nah, PN sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2N kurang 1. Nah, ini 2N kurang 1. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan PN, kita harus menyelidiki dulu apakah PN ini memenuhi prinsip induksi matematika dengan langkah dasar dan langkah induksi. Kita sudah menerangkan bahwa untuk membuktikan induksi ada 2 langkah stepnya. Yang pertama langkah dasar, yang kedua langkah induksi. Langkah dasar ini kita harus menunjukkan bahwa N sama dengan 1 ini bernilai benar. Nah, caranya, kita substitusi N sama dengan 1 dari soal, dari sifat ini. Maka, menjadi 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, apakah benar jika kita substitusikan nilai N sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat, 2 kali 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Ya, apakah benar? Berarti ini bernilai benar, karena dalam persamaan itu 1 sama dengan 1 ini benar. Sehingga jadi P1 ini bernilai benar. Nah, jadi P1-nya itu bernilai benar. Nah, karena kita sudah buktikan ini N1 sama dengan 1. Kemudian untuk langkah induktifnya, kita ditunjukkan untuk sebarang bilangan asli N
K lebih besar sama dengan 1. Jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Nah, yang pertama kita harus langkah dasarnya, kita membuktikan N-nya ini sama dengan 1. Yang kedua, kita ganti untuk PK-nya ini menjadi N sama dengan K. Untuk langkah kedua. Nah, untuk langkah kedua ini kita lihat NK tambah 1. Nah, untuk langkah kedua kan, untuk N sama dengan K. Jadi kita ganti, mana ya di sini. Jadi kita ganti 2 dari 1 ditambah 2 ditambah di sini. Nah, dari pola ini, dari pola PN itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, dari pola awal PN itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, untuk langkah induktif ini kita ubah dulu N sama dengan K lebih dari 1. Jadi, N sama dengan K lebih dari 1. Jadi, kita ganti 1 tambah 3 tambah 5 menghasilkan 2K kurang 1. Karena kita ubah N-nya ini menjadi N sama dengan K. Lanjut, setelah kita mendapatkan N sama dengan K, maka selanjutnya kita buktikan dengan mengubah NK ini menjadi NK tambah 1. Atau saya highlighter. NK tambah 1. NK tambah 1. Untuk saya highlighter supaya lebih memudahkan di sini. Untuk yang pertama tadi kita harus membuktikan bahwa bernilai benar. Nah, langkah induktif juga ada 2. Yang pertama kita harus menentukan N sama dengan K dan NK tambah 1. Kita lihat untuk menyelesaikannya, PK tambah 1 dari sini, PK tambah 1. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik ditambah 2K kurang 1 sama dengan 2 kali K tambah 1 dikurang 1 kali K tambah 1. Saya kerjakan di mana ya? Dulu saya kasih kecil. Saya kasih besar saja. Supaya ada ruang untuk menulis. Nah, dari mana ya? Saya tulis miring saja ya. Dari 1 Nah, di sini kan dari 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah 2K kurang 1 ini berasal dari, hapus. Nah, ini berasal dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah titik ditambah berapa tadi? Ditambah 2K kurang 1, kemudian ditambah 2K tambah 1. Nah, di sini kita lihat untuk penggantian NK tambah 1, kita ambil pola dari sini. Dari polanya, kita lihat PK 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik, maka K-nya ini kita ganti dengan K tambah 1. Sehingga dia berbentuk seperti ini.
PK itu sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Menjadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah titik-titik ditambah masuk 2K kurang 1. Kemudian kita ganti, ditambah diganti ini menjadi 2 dalam kurung K tambah 1 kurang 1 sama dengan K tambah 1. Nah, seperti ini. Karena di sini itu adalah pola untuk induksi, sehingga 2K tambah 1 dari K ini kita ganti K tambah 1 sama kurang 1 menjadi pola baru. 1 tambah 3 pola baru ini adalah 2K kurang 1 ditambah 2K tambah 1. Nah, seperti itu. Karena PK-nya itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik ditambah 2K kurang 1 sama dengan K, itu pernyataan yang benar. Sehingga maka dari PK tambah 1 diperoleh, saya kasih kecil, maka diperoleh 1 tambah 5 untuk sisi yang saya highlighter. Untuk sisi yang saya highlighter di sini, atau saya kasih drop aja. Untuk sisi yang saya lingkari, ini sama dengan pola untuk N sama dengan K. Nah, polanya itu sama. Di mana pola ini yang saya lingkari itu menghasilkan K kuadrat. Sehingga di sini masuk K kuadrat. Jadi, untuk pola yang saya lingkari di sini itu adalah P sama dengan K. Sehingga P polanya itu sama dengan K kuadrat. Maka K kuadrat dikurang 2K tambah 1 itu tambah 2 kurang 1. Terus untuk selanjutnya ini untuk 2K tambah 1 kurang 1 adalah pengubah atau langkah induktif, di mana 2K tambah 1 ini di mana N kita ubah menjadi K tambah 1. Maka N-nya ini kita ubah jadi N K tambah 1. Sehingga menghasilkan 2K kurang 1. Ini kan tadi 2K kurang 1. Nah, diubah menjadi 2K tambah 1 kurang 1. Nah, sehingga untuk selanjutnya kita lihat pola di sini. K dari pola N sama dengan K. 2K tambah 1 inilah hasil pengubah dari K tambah 1. Nah, K kuadrat maka dijabarkan sehingga mendapatkan K tambah 1 kuadrat. Nah, saya hapus. Jadi, sudah paham? Sehingga kedua ruas dari PK tambah 1 sama dengan PK tambah 1. Itu bernilai benar. Maka langkah induktif ini selesai. Karena langkah induktifnya sudah selesai, maka menurut prinsip induksi itu maka terbukti bahwa 1 tambah 5 tambah 7 untuk sembarang bilang nilai asli N dapat disimpulkan bilangan ganjil positif pertama sama dengan N kuadrat. Dan N ini adalah bilangan asli. Untuk contoh soal kedua, kita lihat. Nah,
Untuk contoh soal kedua, kita harus membuktikan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama itu sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Kita buktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli n lebih dari 1. Yang pertama asli n lebih dari sama dengan 1. Kita buktikan. Nah, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 itu kita ambil misalkan 1 tuh. Kita ambil n lebih besar sama dengan 1 dari siapa tuh? Saya ambil n lebih besar sama dengan 1 untuk rumus ini. N sama dengan n tambah 1 per 2. Maka kita ganti n lebih besar sama dengan 1. Berarti otomatis dia berada di angka 1. 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Nah, hasilnya 1 kali 2 per 2. Berarti 2 per 2 itu sama dengan 1. Hasilnya ini n sama dengan 1 benar. Ya kan? N sama dengan, oke, saya ulang. Mungkin ada yang kurang paham. Saya hapus dulu. Nah, di sini kan kita disuruh membuktikan bahwa n apakah benar n lebih besar sama dengan 1 ini itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kita lihat, kita ambil rumus n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Nah, saya ambil 1 dari simbol ini. Saya ambil di sini n sama dengan lebih besar sama dengan 1. Nah, saya ambil dari ini. Berarti 1 ditambah 1 per 2. Hasilnya 1 dikali 2 per 2 sama dengan ini habis. Maka hasilnya 1. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Berarti ini menghasilkan pernyataan benar. N-nya 1, hasil darinya juga 1. Selanjutnya, Pn adalah persamaan. Pn 1 tambah 2 dan seterusnya. Maka kita harus membuktikan langkah dasarnya akan ditunjukkan bahwa P1 bernilai benar. Untuk N sama dengan 1, maka ruas kiri P1 sama dengan 1 dan ruas kanan itu sama dengan 1. Ya kan? Ini sudah kita jabarkan. Ini kita sudah jabarkan ke sini. Untuk langkah induktif, akan kita tunjukkan bahwa sebarang bilangan asli n sama dengan k lebih dari 1. Jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Di sini kita lihat PK 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, K itu K tambah 1. Nah, kenapa di sini kita ganti? Karena untuk langkah induktif, yang pertama kita mengganti N-nya ini sama dengan K lebih dari 1. Sehingga dari pola yang pertama tadi, 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Kan tadi polanya seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ditambah N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Kita ganti N-nya menjadi K. Sudah. Selanjutnya ditunjukkan bahwa NK tambah 1. Kita ganti lagi NK tambah 1. Jadi untuk langkah induktif, yang pertama langkahnya kita N sama dengan 1 yang pertama tadi. Yang kedua N sama dengan K.
Yang ketiga, K sama dengan K tambah 1. Nah, selanjutnya ditunjukkan PK tambah 1, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya. Kita ubah K ditambah K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 ditambah K tambah 1 ditambah 1 per 2. Dari pola PK tambah ini kita masukkan di sini. Kemudian hasil pengubah dari K tambah 1 masuk kepada K tambah 1. Lalu kita ubah semua huruf K ini menjadi PK tambah 1. Sehingga K tambah 1. K tambah 1. 1 per 2. Paham? K tambah 1. Kemudian K yang ini K tambah 1. Tambah 1 per 2. Berarti PK tambah 1 itu 1, 2, 3, 4. Menjadi K tambah 1. Kemudian K tambah 1, K tambah 2. Hasilnya jadi. Nah, kalian bisa lihat. Untuk ruas kiri PK tambah 1. Nah, di sini kita jabarkan. Kemudian kita lihat. 1 tambah 2 tambah 3 ini adalah pola dari N sama dengan K di atas. Nah, polanya N sama dengan K menjadi K tambah 1. Ini polanya. Nah, untuk pola Untuk pola yang bisa ganti warnanya. Nah, untuk pola yang pertama, untuk pola 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan tambah K. Untuk pola pertama itu masuk di persamaan pola di atas sini. Nah, ini polanya. Nah, hasil dari K tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah K itu masuk pada K tambah 1, menghasilkan K tambah 1. Nah, berarti menghasilkan K tambah 1. Kemudian K tambah 1 ini masuk pada K tambah 1 dari sini. Selanjutnya, kita jabarkan K kali K kali masuk. Nah, kali masuk K kali K itu. Nah, di sini K kali K, K kuadrat. K kali K, K kuadrat. K kali 1K per 2. Nah, ditambah 2 kali K, 2K. Kemudian 2 kali 1, 2. Maka 2 pindah. Ya kan? Selanjutnya, kita lihat untuk hasil akhir dari K kuadrat ditambah K itu menjadi, nah, langsung saya kasih gini. Saya kasih gini aja supaya paham. Nah, hasilnya K kuadrat ditambah K per 2 ditambah 2K ditambah 2 per 2. Ini menjadi, kita gabung saja karena dia persamaannya sama, penyebutnya jadi 2. K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2 itu hasilnya K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 per 2. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya akhirnya itu apakah sama dengan itu yang di sini. Apakah sama dengan hasil akhir dari K tambah 1. Nih, K tambah 1 tambah K, maka kita lihat apakah benar. Sehingga kita melihat untuk langkah induktifnya itu bernilai
benar. Karena K kuadrat ditambah 3K tambah 2/2 dari hasilnya, sehingga kedua ruas PK tambah 1 sama. Maka PK tambah 1 itu bernilai benar. Langkah induktifnya selesai. Begitupun dengan contoh 3, contoh 4, dan contoh 5. Seperti itu. Jadi, ini adalah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.